Saudara, di tengah gencatan senjata dan rencana negosiasi lanjutan antara Amerika Serikat dan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman. Kali ini Trump mengancam akan menjatuhkan bom ke Iran jika negosiasi gagal. Bagaimana pengaruh ancaman Trump ke Iran? Kita bahas bersama Sekjen IKAL Strategic Center, Laksda Purnawirawan TNI Surya Wiranto dan peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Gozali. Bapak-bapak, selamat petang semua. Selamat petang, Mas Dipo. Oke, saya ingin ke Pak Pizarro terlebih dahulu bahwa Iran kembali menutup Selat Hormuz setelah sebelumnya kita tahu dibuka. Informasi ini betul terjadi, Pak Pizarro? Ya, betul Mas Dipo, ini baru saja disampaikan oleh Iran ya beberapa saat lalu ya, kurang dari 24 jam setelah Iran membuka Selat Hormuz dan sekarang sudah menutup kembali karena didasari kekecewaan bahwa walaupun Iran dan sudah menyepakati gencatan senjata antara Israel di Libanon, ternyata Amerika Serikat tetap melakukan blokade terhadap Selat Hormuz, dan walaupun Iran sudah membuka Selat Hormuz, membiarkan kapal-kapal itu keluar dari Selat Hormuz, tetapi ternyata Donald Trump tetap dalam pendapatnya, dalam prinsipnya untuk kemudian terus menutup Selat Hormuz. Ini yang kemudian akhirnya Iran menutup kembali Selat Hormuz dan kemudian menutup pintu negosiasi damai dengan Amerika Serikat. Situasinya, Mas Dipo, sekarang menjadi sangat keruh ya, karena kita melihat ya, walaupun ada tanda-tanda produktif adanya upaya negosiasi, tapi dengan tindakan terbaru yang dilakukan oleh Donald Trump dengan tetap menutup Selat Hormuz, ini kemudian menghilangkan rasa kepercayaan dari Iran. Oke, apakah artinya bagaimana Anda memaknai keputusan yang kemudian diambil oleh Garda Revolusi Iran untuk menutup kembali Selat Hormuz jelang negosiasi tahap kedua? Iya, ini bagian dari taktik sandera yang dilakukan oleh Iran kepada Amerika Serikat. Karena kita mengetahui ya, blokade total yang dilakukan oleh Trump terhadap Selat Hormuz itu sebenarnya bagian dari upaya menekan Iran agar kemudian melunak di dalam negosiasi perundingan gencatan senjata fase kedua yang digadang-gadang, Mas Dipo, akan dilakukan pekan depan ya. Tetapi kemudian kita mengetahui ya bahwa Iran tidak mau kena jebakan Amerika Serikat, dia balik menyandra Amerika Serikat agar kemudian perhatian dunia internasional kembali kepada Selat Hormuz, dan Iran ini ingin memberikan pesan sebenarnya bahwa mereka tuh siap negosiasi, mereka membuka kembali Selat Hormuz, mereka mau melakukan negosiasi, tetapi ketika Amerika Serikat tetap dalam prinsipnya memblokade Selat Hormuz, maka kemudian Iran harus mengambil jalan ini agar kemudian leverage yang dimiliki Iran itu bisa setara dan Iran keluar dari tekanan yang dilakukan Amerika Serikat jelang gencatan senjata. Ya, tapi saya ingin tanyakan lagi, Pak Pizarro, bahwa kita tahu yang mengumumkan Selat Hormuz ini kembali dibuka adalah Menlu Iran Abbas Araghchi, sementara yang menutup kembali adalah Garda Revolusi Iran. Anda memaknai kondisinya seperti apa di internal Iran saat ini? Apakah ada faksi-faksi yang kemudian terbagi atau seperti apa? Iya, secara umum kalau kita lihat sekarang, Mas Dipo ya, tongkat diplomasi yang dilakukan oleh Iran itu ada di faksi militer ya. Kalau kita lihat bahkan sekarang dalam negosiasi gencatan senjata fase kedua, ini yang ditunjuk Pakistan pun juga Asim Munir. Ini panglima tingkat tinggi Pakistan ya, yang ada di wilayah Pakistan. Artinya pendekatan dalam negosiasi gencatan fase kedua itu lebih kepada teknis gencatan senjata secara pertahanan dan keamanan. Makanya kemudian Asim Munir ini sudah mengakhiri kunjungan kerja 3 hari ke wilayah Teheran, yang ditemui, yang kemudian diajak dialog itu faksi IRGC ya, faksi militer yang ada di Iran ya. Jadi kalau kita lihat ya, walaupun memang tongkat diplomasi ini kebanyakan dimainkan oleh Abbas Araghchi, itu tidak boleh lepas juga dari skenario dan rancangan keamanan yang kemudian sudah dibuat oleh IRGC. Karena sekarang gini, Mas Dipo, kalau kita melihat Iran sekarang itu, kalau bahasa simpelnya itu pemerintahan IRGC itu military state itu bukan sekedar teokrasi state gitu, karena tongkat kekuasaan sekarang Mujtaba Khomeini, dia punya hubungan yang kuat dengan IRGC dan dia juga memegang kendali diplomasi sekarang ke Amerika Serikat dengan menonjolkan sisi-sisi dari faksi-faksi pertahanan gitu. Ini kemudian makanya tidak aneh kemudian IRGC dan juga pihak keamanan dari Iran yang mengumumkan kembali ditutupnya blokade Hormuz ini sebagai pesan bahwa Iran tidak mau didikte oleh Amerika Serikat, bahwa ini pesan bahwa Iran tidak bisa kemudian dikontrol oleh Amerika Serikat, dan ini kemudian juga menjadi pesan kepada para mediator terutama Pakistan bahwa selama Amerika Serikat masih melakukan blokade Selat Hormuz, mereka juga tidak akan pernah mau kemudian melakukan negosiasi di Islamabad. Baik, saya ingin ke Pak Surya. Pak Surya, bahwa tadi disebutkan ketika Garda Revolusi Iran kembali menutup Selat Hormuz, ini memperkeruh situasi di Timur Tengah. Anda sepakat dengan hal ini, Pak Surya? Ya, saya sepakat dengan hal ini karena memang Trump ini cara berulang-ulang ya mengeluarkan pernyataan keras ya.
kalau saya monitor sejak 28 Februari yang lalu, ancaman itu menghancurkan pembangkit listrik, misalnya jembatan, infrastruktur, ya dalam 1 malam, dalam 4 jam, ya kemudian ingin mengembalikan Iran itu ke peradaban zaman lalu, ya dalam 1 malam gitu ya, kembali ke zaman batu. Dan baru-baru ini Trump juga tidak akan memperpanjang gencatan senjata, ya. Ya. Kemudian blokade di Strait Hormuz akan tetap berlanjut dan kita mungkin harus mulai menjatuhkan bom lagi, itu infonya. Jadi satu sisi Amerika itu kan mengikuti langkah Iran ya untuk blokade. Nah, dia blokade yang katanya sampai ke Strait Hormuz, saya juga nggak yakin karena Strait Hormuz itu demikian sempit dan sudah dijaga dengan ranjau-ranjau dan sebagainya. Makanya dia berada di perairan Oman ya. Nah, kalau Iran ini sudah membuka gitu ya, mestinya kan dia juga buka di kapal yang keluar masuk itu bebas. Jangan dibuka sama Iran, diblokade sama Amerika Serikat. Tapi dia minta damai. Bagaimana Iran mau? Iran saat ini itu sudah bosan dengan ancaman-ancaman itu ya. Ya. Jadi dia tetap tutup kembali gitu. Dia bersikap keras ya. Oke, tadi Pak Surya sudah Jadi apa menyebutkan yang bisa bahwa ya, Pak Surya tadi sudah menyebutkan bahwa Trump, Presiden Amerika Serikat, sudah sejumlah kali, beberapa kali mengancam Iran. Dan yang terbaru kita tahu bahwa akan menjatuhkan bom ke Iran jika negosiasi tahap kedua pada 22 April mendatang gagal. Anda melihatnya ini sebagai sebuah ancaman serius atau hanya gertakan saja? Kalau saya lihat ini beberapa kali ancaman kan tidak terbukti ya. Kayak yang terakhir tadi saya bilang, oh kalau deadline tidak dipenuhi, kamu akan saya kembalikan ke zaman batu. Ya, nah, buktinya tidak gitu loh ya. Kemudian blokade juga kalau kita lihat, kalau namanya blokade selat itu ya di selatnya seperti yang dilakukan Iran. Tapi dia kan bukan negara pantai gitu ya, not coastal state. Jadi dia nggak punya kewenangan untuk memblokade sebenarnya. Nah dia memblokade di selat yang digunakan strait normally used for international navigation. Ini sudah melanggar ya. Apalagi dia bukan pemilik wilayah di situ gitu ya. Nah diajak damai dengan cara membuka, Iran sudah buka dia nggak mau, akhirnya Iran menutup lagi. Nah ini ya makin seru lah nanti ke depannya kira-kira ya, karena Iran ini juga nggak mau lagi dimain-mainkan sama Amerika Serikat ya. Oke, saya ingin ke Pak Pizarro lagi, bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Surya ada sejumlah ancaman yang kemudian sudah disampaikan oleh Donald Trump, yang terbaru adalah penjatuhan bom. Menurut Anda apakah ancaman ini efektif untuk menekan Iran atau justru melahirkan dampak-dampak lainnya, Pak Pizarro? Iya, sebenarnya Mas Dipo, ini dibalik ancaman yang dilakukan oleh Trump yang akan kembali bombing Iran ya, ini sebenarnya ada beberapa pesan dan motif yang ingin disampaikan oleh Amerika Serikat. Pertama ialah ini tekanan maksimal kepada Iran agar Iran, ini yang sekarang lagi ramai sebenarnya Mas Dipo, ialah Amerika Serikat menuntut cadangan uranium yang sudah diperkaya yang sebesar 450 kg itu diserahkan kepada Amerika Serikat gitu ya. Ini sebenarnya salah satu tekanan dilakukan, tapi problematikanya jika Iran menyerahkan cadangan uraniumnya kepada Amerika Serikat itu sama saja itu melanggar kedaulatan dia, melanggar ketahanan nasional dia. Jangan lupa Mas Dipo, di internal Iran saja itu banyak sekali demonstrasi atau bahkan tuntutan untuk tidak lagi melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat karena mereka sudah ditipu berkali-kali seperti itu. Nah ini kemudian yang dilakukan oleh Donald Trump. Persoalannya lah Donald Trump itu gaya negosiasi diplomasinya itu malah menuntut pihak lawan itu menyerah, bukan mencari deal-deal win-win solution seperti itu. Kayak ini kan, dia meminta misalkan cadangan uranium 440 kg itu diserahkan kepada Amerika Serikat. Itu kan mustahil dilakukan oleh Iran gitu. Sebenarnya ada jalan tengah yang bisa dilakukan, yaitu misalkan menyerahkan kepada Rusia. Ini misalkan dilakukan oleh Obama pada tahun 2015 ketika negosiasi nuklir. Iran itu menyerahkan 11 ton ya uranium rendahnya kepada pihak Rusia atas jaminan dari Amerika Serikat dan juga negara-negara lainnya. Sebagai timbal baliknya, Iran itu mendapatkan 140 ton uranium asli ya. Jadi yang setengah jadinya diserahkan 11 ton, dia dikasih sebagai timbal baliknya 140 uranium yang masih alami seperti itu. Itu bisa terjadi. Nah, problematikanya Trump ini kan tidak mau. Dia mau Iran itu benar-benar tidak punya cadangan uranium sama sekali agar tidak bisa mengembangkan nuklirnya. Kalau tuntutan masih seperti ini, aku yakin ya negosiasi berkali-kali pun itu sulit untuk menekan Iran. Karena Iran tidak akan pernah menyerah gitu. Karena ini red line bagi mereka. Baik, lalu apa yang kemudian akan mempertemukan Iran dan juga Amerika Serikat agar kesepakatan bisa tercapai dalam negosiasi tahap kedua? Tahan dulu Pak Pizarro dan Pak Surya, kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Kompas Petang. Kita kembali lanjutkan dialog di Kompas Petang bersama dengan Laksda Purnawirawan TNI Surya Wiranto dan juga
Pizarro Gozali. Saya ingin ke Pak Pizarro lagi, bahwa tadi Anda menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump ini menginginkan pengayaan uranium Iran ini dihentikan total, bahkan meminta cadangan uranium diserahkan ke Amerika Serikat. Ketika memang itu isu krusial ya, lalu apa yang dapat mempertemukan, menyatukan kedua pihak ini untuk mencapai kesepakatan, Pak Pizarro? Iya, iya, kalau kita lihat sejarah negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika Serikat, itu ada jalan tengah yang bisa diambil gitu. Tetapi ini sangat bergantung dengan sejauh mana ada itikat dan goodwill yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya dengan Iran. Pertama, negosiasinya itu harus berimbang dan adil. Mas Dipo ya, terjadinya kesepakatan JCPOA pada 2015, jangan lupa itu mulai pendekatan Washington ke Iran itu sejak 2009. Bayangkan, Obama itu butuh waktu 6 tahun hingga kemudian mencapai finalisasi draft JCPOA. Dan ada keterbukaan juga dari Obama untuk melibatkan pihak-pihak internasional sebagai yang menjadi mediator. Ini kan berbeda ya dalam yang waktu sekarang gitu. Donald Trump itu sama sekali menutup pintu adanya upaya win-win solution yang terjadi. Dan dia gaya diplomasinya ingin sehari semalam itu jadi. Sangat-sangat sulit untuk melakukan itu terjadi ya. Karena kalau kita lihat tadi bagaimana negosiasi antara Obama dengan Teheran saja pada zaman dahulu itu membutuhkan waktu 6 tahun. Bagaimana kemudian sekarang GD Vance itu datang ke Islamabad dan dia mengatakan ini proposal terakhir. Lu terima apa nggak terima itu bukan urusan saya. Kalau Anda terima, tidak terima, itu akan konflik perang. Nah, negosiasi seperti ini harusnya itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat gitu. Karena kalau menanya negosiasi dan diplomasi, harus ada titik kompromi di antara mereka. Sekarang kan sebenarnya gambaran sudah ada di Mas Dipo. Amerika Serikat meminta pengayaan uraniumnya Iran itu dibatasi sampai 20 tahun. Iran mengatakan, kami hanya mau sampai 50 tahun. Saya kira ada titik jalan tengah yang mungkin saja ada pembatasan misalkan 7 sampai 10 tahun dengan ada pengawasan dari pihak internasional. Nah, kalau ini terjadi, kalau ini disepakati, menurut saya ini bisa menjadi jalan untuk menengahi masalah nuklir. Nanti walaupun nanti ada lagi misalnya Selat Hormuz gitu. Ini juga ada jalan tengahnya sebenarnya. Iran misalkan itu kembali mendapatkan kendali dari Selat Hormuz, tetapi dia juga tidak boleh melakukan concession fees sebesar 2 juta US dollar. Tapi Iran itu kan kemudian dia juga meminta jaminan kalau saya kemudian mengendalikan Selat Hormuz, apa jaminan tidak diserang kembali. Nah, ini juga ada jalan tengahnya di mana misalkan nanti kayak ada semacam unifilnya di laut nih, Mas Dipo gitu ya. Ada pasukan internasional yang memastikan tidak ada lagi agresi dari Israel dan Amerika Serikat kepada wilayah Iran. Itu bisa dilakukan oleh Pakistan, bisa dilakukan oleh Qatar, oleh Turki, dan lain sebagainya. Tetapi kembali kepada sejauh mana ethical goodwill dari Washington itu untuk mau mencari jalan tengah, bukan memaksa Iran itu tunduk. Oke, kalau Pak Surya melihat, artinya ini semua kesepakatan yang kemudian nanti diharapkan tercapai di negosiasi tahap kedua, ini bergantung pada Amerika Serikat, bergantung pada perilaku Donald Trump, atau seperti apa Pak Surya? Ya, saya kira bukan tergantung kepada Amerika Serikat ya sebagai negara ya. Karena permasalahan ini sebenarnya tergantung dari Trump sendiri ya. Kalau kita kembali lagi, yang diminta Trump itu apa sih? Trump itu menginginkan agar Iran itu membuka kembali Selat Hormuz kan tadi sepenuhnya untuk agar lalu lintas internasional itu lancar, karena ini kebutuhan 1/5 kebutuhan minyak dunia dan sudah dirasakan dampak daripada ditutupnya itu. Nah, tapi timbal baliknya kan mestinya Amerika juga sebagai non state ya, dia tidak punya wilayah di situ. Ini kan juga harusnya membuka gitu loh, hingga berimbang. Nyatanya tidak. Kemudian komitmen kuat bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, dan pembatasan nuklirnya. Nah, ini juga harus ada win-win gitu ya. Nggak boleh dia doktriner, memaksa gitu ya. Kamu harus 20 tahun misalnya tadi sampaikan. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada timbal balik ya. Kalau satu nawarin dibuka, ya yang satunya dibuka juga. Jangan Iran suruh buka, udah dibuka, dia nggak mau, ya ditutup lagi ya. Nah, kemudian negosiasi ini masih berlangsung terus sebenarnya. Nanti mungkin ada putaran lagi di Pakistan. Tapi kalau kita lihat putaran sebelumnya, ini kan mentok ya. Sehingga ancaman militer itu kembali muncul, ancaman pengeboman kembali muncul. Dan itu retorikanya Trump aja untuk memaksa Iran ya. Tapi kenyataannya kita lihat, Iran nggak mau, Iran tetap bertahan ya. Iran ingin membuktikan bahwa saya juga mampu menghadapi Amerika. Nah, ini luar biasa ya. Nah, situasi saat ini kalau kita lihat, Trump ini kadang terdengar sangat optimis bahwa kesepakatan bisa segera tercapai, tapi di sisi lain ya harus menekan dengan ancaman keras ya, gaya maximum pressure gitu ya, yang sudah dikenal masa jabatan pertamanya. Jadi kita sudah mengenal betul karakternya Trump ini. Kami pun di ICAL Strategic Center itu sering memberikan kajian-kajian ya, sejak beliau
Trump One ya, periode pertama. Jadi Trump 2.0 ini kita sudah memprediksi, wah ini bakal begini, bakal terbukti ya. Karena Iran juga menolak beberapa tuntutan AS dan juga sekali membalas dengan pernyataan tegas ya. Nah, ancaman ini bagian daripada taktik negosiasi Trump. Ini yang kalau kita lihat sering secara belak-belakan disampaikan ya dan provokatif. Ya. Tapi juga mencerminkan ketegangan nyata karena isu nuklir Iran dan dampaknya ke harga minyak global serta stabilitas Timur Tengah ini sudah demikian parah gitu ya, menyusahkan tidak hanya di wilayah-wilayah Asia misalnya, tapi seluruh dunia. Bahkan Amerika kan harga minyaknya bisa 3 kali lipat itu. Nah, antara keinginan Trump dengan keinginan masyarakat Amerika ini sangat beda. Masyarakat Amerika termasuk senatnya kan mungkin segera selesai gitu ya, jangan ada tindakan-tindakan militer lagi. Tapi kita lihat bahkan Trump akan memberikan ancaman lagi gitu ya. Jadi upaya damainya ini sulit dicapai menurut saya. Baik, saya ingin ke Pak Pizarro bahwa kita tadi sudah membahas soal tutup buka Selat Hormuz dibuka oleh Menlu dan ditutup kembali oleh Garda Revolusi Iran. Apakah celah dalam tanda kutip faksi-faksi yang kemudian ada di dalam pemerintahan Iran ini yang justru dimanfaatkan oleh Amerika Serikat khususnya Donald Trump untuk menekan Iran? Iya, memang kalau kita lihat ya, Amerika Serikat kan memang memiliki pendekatan ataupun target melumpuhkan kekuatan militer yang ada di Iran ya. Laporan investigasi New York Times itu sangat menarik, Mas Dipo, kalau kita lihat ya, bagaimana kemudian ide untuk melakukan serangan kepada Iran itu datang dari Netanyahu. Tujuannya apa? Untuk melakukan degradasi kemampuan militer yang dimiliki oleh Iran, gitu. Nah, itulah kemudian makanya Amerika Serikat mengancam untuk kembali melakukan pemboman kepada Iran. Tetapi permasalahannya, apakah itu solusi? Kalau kita lihat, Mas Dipo ya, ini kok sekarang kalau perang 40 hari ya, itu menurut saya Iran tuh masih bisa bertahan ya. Kalau kita lihat aja perang Irak melawan Iran ya, itu sampai 8 tahun, Mas Dipo. Dan mereka tuh belajar kan dari situ untuk menguatkan kapasitas militernya dia seperti itu. Maka pendekatan militeristik, pendekatan ancaman dan pendekatan invasi itu menurut saya tidak akan pernah membuat Iran itu menyerah. Karena dia sudah punya presiden sejak lama bahwa dia bisa tough dalam melakukan pertarungan militer secara jangka panjang. Maka solusi untuk melakukan ini semua adalah pada jalur negosiasi dan diplomasi ya. Tetapi kembali lagi tadi seperti disebut oleh Pak Surya, sejauh mana sebenarnya Trump itu memang benar-benar mencari perdamaian atau hanya sebagai perdamaian klise bagi Amerika Serikat seperti itu ya. Kemudian ini juga walaupun nanti misalkan terjadi upaya negosiasi, jangan lupa ini Israel itu juga ingin melakukan sabotase. Ini ada celah yang sangat krusial ini, Mas Dipo, dalam kesepakatan Israel dan Lebanon. Itu di poin 2. Di poin tersebut dikatakan Israel itu berhak untuk melakukan invasi kembali, melawan kembali Lebanon kalau kemudian dia merasa terancam. Persoalannya kan itu sering sekali kemudian retorika itu direkayasa oleh Iran seolah-olah dia terancam, tapi ini justifikasi dia untuk melakukan serangan kepada Lebanon dan juga kepada Iran. Bukankah 28 Februari itu serangan kepada Teheran itu dilakukan oleh Israel? Seperti itu ya, kemudian akhirnya diikuti oleh Amerika Serikat gitu. Jadi banyak sekali variabel-variabel yang harus dipastikan bahwa gencatan senjata ini bisa berjalan dengan damai, bisa berjalan dengan lancar. Tentunya juga problematikanya lah, menurut saya Pakistan ini tidak cukup ya, perlu menggandeng negara-negara yang lain. Kalau kita lihat dulu kesepakatan JCPOA 2015, itu ada Rusia di situ dilibatkan, ada Tiongkok dilibatkan, ada Jerman dilibatkan, ada Prancis dilibatkan. Jadi pihak-pihak yang mengawal, yang melakukan pengawasan itu banyak, Mas Dipo. Dan ini yang sekarang tidak diinginkan oleh Donald Trump. Dia kan maunya tuh head to head saja. Dia langsung sama Iran, penengahnya tidak begitu banyak karena dia memang punya impian memang untuk menghancurkan beberapa kekuatan-kekuatan ekonomi, nuklir dan juga fasilitas lainnya. Oke, saya ingin ke Pak Surya bahwa tadi disebutkan sebenarnya solusinya ada 2. Yang pertama adalah melalui jalur negosiasi termasuk juga diplomasi. Tapi di sisi lain Selat Hormuz kembali ditutup. Apakah kemudian respon dari Donald Trump, analisa Anda, apakah tetap akan menggunakan pendekatan militer atau justru mungkin saja membuka jalur negosiasi dan diplomasi? Ya kalau saya lihat upaya negosiasi itu nampaknya kok jauh ya, jauh daripada harapan ya. Kita udah lihat berapa kali itu negosiasi gagal malah ngancam lagi ya. Tapi sampai ngancam dia ngajak negosiasi lagi. Nah, tindakan-tindakan militer ini yang digunakan sebagai ancaman ini masih dipegang sampai sekarang ya. Buktinya tadi kalau negosiasi nggak tercapai saya akan bom lagi. Nah, ini yang mampu memberhentikan, saya kira ya memang rakyat atau masyarakat Amerika sendiri ya, memberhentikan tingkah laku presidennya ini. Kalau tadi dikatakan diplomasi kita jangan hanya ke Pakistan, nah, saya setuju ya dengan negara-negara lain. Tapi saya kok nggak yakin dengan tingkah laku sikap Trump yang demikian keras gitu ya terhadap musuhnya gitu ya.
Waktu itu kan waktu serangan 28 Februari kita kan juga gak mengira. Kita hanya mengira bahwa oh ini masih perundingan gitu ya, masih nakut-nakuti, tiba-tiba diserang beneran gitu ya. Oke. Dan upaya damai juga enggak selesai-selesai sampai sekarang. Ini agak sulit memang. Oke. Karena pribadi Trump itu sendiri yang menyebabkan permasalahan ini berkepanjangan seperti ini. Oke, prediksi Anda Pak Surya, ketika memang ada kesulitan, khususnya terkait dengan apa yang kemudian diputuskan oleh Donald Trump, ujungnya ketika gencatan senjata ini berakhir, selanjutnya akan seperti apa situasi di Timur Tengah ini, Pak Surya? Ya kalau gencatan senjata ini sudah berakhir, saya kira situasi akan normal kembali ya. Normal kembali termasuk apa yang dilakukan tuntutan-tuntutan Iran ini mudah-mudahan bisa dipenuhi ya. Walaupun tidak semuanya, misalnya tidak 10 itu mungkin 3 aja yang paling penting itu bisa terpenuhi, perdamaian akan bisa dicapai ya. Tapi kalau kita melihat, ini kan Iran juga sudah bosan dengan janji-janji itu ya. Makanya senjata strategi itu sesamping economic warfare ya, dia mencegah minyak itu juga geographic warfare dengan menutup Selat Hormuz tersebut. Itu membuktikan berhasil sampai sekarang ya, dengan kekuatan Iran yang di luar dugaan. Ya. Jadi dia akan tetap bermain di situ selama Amerika ini tidak konsisten dengan janji-janjinya ya, dengan diplomasi perdamaian ini. Kalau dia nggak konsisten, dia bukannya takut, diancam dibom lagi nggak takut. Ya, Oke, dia masih baik. punya pertahanan untuk bisa melawan. Tadi katakan 40 hari ke depan, oh masih mampu. Baik, baik. Dengan Iran sampai 8 tahun dan sebagainya ya. Baik. Jadi tetap Iran ini akan bertahan pada Ya. prinsipnya. Kalau kamu tidak mau diplomasi dengan baik, dengan damai, saya juga akan siap. Oke, baik. Demikian kira-kira. Baik, Iran akan tetap bertahan, tetapi di sisi lain Amerika juga mengancam akan mengebom Iran ketika negosiasi itu gagal, tapi tentu kita akan tunggu dan kita berharap akan ada deeskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Terima kasih Laksda Purnawirawan TNI Surya Wiranto dan juga Pak Pizarro Ghazali telah bergabung di Kompas Petang.